Ya, Ustadz Doni Amir Sagaf yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih Ustadz sudah berkenan menjadi narasumber di pagi hari ini. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh uti-uti tercinta yang telah bergabung. Salam sehat warahmah. Mudah-mudahan niat kita untuk bersilaturahim pagi ini dan juga untuk mendapatkan ilmu, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hiya azzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayun Muhammadur Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmati wa tahawuli afiyati wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari berkurangnya kenikmatan pada kami, dari berkurangnya kesehatan yang telah kau karuniakan kepada kami, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemurkaanmu. Amin, amin ya robbal alamin. Uti-uti yang dirahmati Allah, semua yang terjadi di dunia ini merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang sebagai manusia yang dhaif, kita sulit untuk menerima takdir dari Allah, terutama yang berupa kesulitan maupun segala kegagalan. Tentu sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita. Sesuatu yang menurut kita, pemahaman kita tidak baik, namun kita sering lupa bahwa Allah, Sang Pencipta takdir, Sang Pencipta kita, lebih tahu apa yang terbaik dari kita. Dan kita juga sering lupa janji Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Untuk itu pagi hari ini, insya Allah kajian Ustadz Doni Amir Sagaf bertemakan menjalani hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya agar kita dapat mampu menerima ketetapan Allah atas diri kita, ridho kepada qada dan qadar Allah, dan insya Allah mampu ikhlas dan rela menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan Ustadz dengan ilmu yang Ustadz akan bagikan pada kami menjadi pencerahan dan motivasi bagi kami. Sekian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Doni. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Kemala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Kemala Chandra, dan demikian pula Ibu Hani yang telah mengundang saya dan juga ibu-ibu semua jamaah dari Majelis Ilmu atau Majelis Taklim Salsabila. Dari namanya luar biasa, adalah salah satu dari mata air di surga. Allah menyebutnya di surat ke-76, surat Al-Insan ayat ke-17 gitu ya. Mata air di surga ada yang airnya itu dari jahe. Nah, itu salsabila. Jadi ainan fiha tusamma salsabila. Mata air itu terbuat atau airnya terbuat dari zanjabil atau jahe. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita. Alhamdulillah saya jadi bisa kenal ibu-ibu semua. Dia yang memberikan kepada kita apa yang kita rasakan sampai hari ini, seperti yang tadi Ibu Kemala sampaikan, qada, qadar, takdir, baik itu yang ditetapkan Allah tidak tanpa adanya campur tangan manusia, namanya tasyri', maupun yang ditetapkan Allah ada campur tangan manusia, namanya takwin, takdir itu. Semua Allah berikan kepada kita, semua Allah tetapkan untuk kita, dan Allah lah yang menciptakan atau menyiapkan bagi kita kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang ini. Ini yang jauh lebih penting. Segala yang terjadi kepada kita
adalah perjalanan, adalah persiapan untuk menuju kehidupan yang berikutnya nanti itu. Kehidupan yang tidak ada habisnya, tidak ada putusnya, kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang insya Allah akan kita masuki dengan husnul khatimah. Amin. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah tinggalkan, telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya izin men-share screen di layar ibu-ibu pembahasan kita pada pagi hari ini. Insya Allah bagaimana menjalani hidup, ya, yang ridho. Nah, mungkin bukan ridho Allah dulu hari ini, karena ridho Allah itu sangat dalam dan banyak, tapi kitanya dulu yang ridho. Nah, nanti baru kita bisa menjelaskan apa itu keridhaan Allah. Kalau kitanya sudah layak, ya, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, nah, sering kita dengar itu beberapa kali disebut dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat Al-Bayyinah itu, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Jadi manusianya ini, kitanya ini harus ridho dulu, baru kemudian nanti kita bisa menggapai ridho Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih ridho itu sebetulnya? Bagaimana caranya, ya? Saya ingin cerita dulu begini. Ini pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Kurang lebih tahun 2007, ya, atau 2008 itu. Kira-kira hampir berapa tahun yang lalu itu? Hampir, ya, 15-an tahun yang lalu lah. Saya mengantarkan saudara, saya manggilnya nenek gitu, walaupun ini pria, ya, orang paman dari bapak saya, ya, paman jauh dari bapak saya, ya. Saya mengantarkan beliau karena beliau terkena penyakit getah bening, ya. Jadi cepat sekali nih, kurang lebih hanya 7 bulan apa 8 bulan gitu, ya, ibu-ibu, ya. Mulai dari belum ada sampai kemudian begitu dibawa ke rumah sakit itu sudah stadium 4. Nah, awalnya tuh mencari-cari pengobatan ke herbal atau apa gitu. Nah, sekali waktu 2 kali kalau saya nggak salah ingat, saya ikut mengantarkan gitu, ya. Dari Bekasi, rumahnya di Bekasi, terus saya antarkan ke waktu itu di Rawabambu, ya. Pondok Bambu, maaf. Kalau Rawabambu dekat rumah saya, Pondok Bambu. Nah, belakangan, ya, pada bulan ke-8 kalau saya nggak salah itu beliau meninggal, ya. Jadi wafat, kemudian kelenjar getah beningnya tuh besar, cepat sekali, ya, sangat ganas, ibu-ibu, ya. Wafat, meninggal, ya. Nah, setelah wafat itulah istrinya bercerita kepada kami, kepada keluarga dekat itu bercerita. Cerita ini yang saya betul-betul mengguncang saya, ya. Artinya betul-betul menjadi pelajaran bagi saya, dan saya minta izin untuk menyampaikan ke jamaah-jamaah gitu, ya, dalam pengajian-pengajian yang saya sampaikan agar menjadi pelajaran. Ibu yang dirahmati Allah, istrinya bercerita kepada kami bahwa penyakit kelenjar getah bening itu memang diderita oleh suaminya ini setelah terjadinya cekcok dengan abangnya. Nah, jadi ceritanya begini, di kampung di Aceh itu, di kampung kami, ya, di Aceh Barat Daya itu, ya, namanya juga di kampung, ya, tanah masih luas, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, mereka bersaudara ini memiliki tanah warisan yang kebetulan bagian tanah warisan mereka itu terkena rencana proyek Angkasa Pura, ya, untuk membuat bandara kecil, ya, di Aceh Barat Daya, ya, bukan Aceh Barat tapi Aceh Barat Daya.
ada di rencana pembangunan itu termasuklah di situ tanah keluarga mereka, tanah warisan gitu ya. Nah, kebetulan yang di Jakarta ini dari 5 apa 6 bersaudara gitu adalah termasuk yang ekonominya paling kurang ya, sangat kurang gitu. Kak, sementara abang-abangnya atau juga adiknya itu yang lain berkecukupan. Termasuk abang yang di Aceh ini. Nah, si adik yang di Bekasi ini karena mendengar berita bahwa akan dibangun landasan pacu bagi Angkasa Pura, terkena tanah mereka, langsung menelpon abangnya mengatakan, "Bang, udah jual aja tanah kita. Berapapun yang mereka minta, nggak usah tinggi-tinggi, jual aja biar cepet. Nah, karena saya butuh uang gitu ya. Saya pengen membeli rumah, anak-anak saya pengen menikah dan lain sebagainya gitu ya. Sudah tua nih usianya mungkin maksudnya sudah cukup berusia juga waktu itu kira-kira sekitar 60-an lah ya ketika wafat itu 63 apa 62 gitu. Nah, Bapak Ibu yang ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi rupanya si abang karena anak pertama dan memegang apa ya istilahnya itu ya keputusan, abangnya itu mengatakan jangan kita tunggu dulu. Saya mau naikkan tawarannya 200.000 lumayan ini 1 meter selisih 200.000 ini lumayan kita tahan kira-kira begitu. Rupanya Angkasa Pura ya karena memang di sana masih tanah itu banyak ibu-ibu yang dirahmati Allah akhirnya menggeser Angkasa Pura itu menggeser tanah, menggeser rencana itu, akhirnya tanah mereka tidak terkena. Nah, justru tanah orang lain yang terkena untuk pembebasan, gitu. Karena mereka bertahan selisih 200.000 apa 300.000 lah kira-kira begitu. Adiknya ini marah kepada abangnya ini. Kenapa ditahan begitu ya? Sampai akhirnya mengatakan mentang-mentang saya ini nggak punya uang, mentang-mentang saya pokoknya keluar semualah kira-kira begitu ya. Mentang-mentang abang orang berkecukupan dan lain sebagainya gitu. Nah, sejak saat itu dia nggak mau ngomong sama abangnya. Keponakannya datang untuk mencairkan suasana pun dia nggak mau terima. Dia marah betul kepada abangnya itu. Karena proses penjualan tanah ini jadi gagal karena abangnya tadi bertahan selisih 200.000 ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari situ kata istrinya cerita, dari situ tidak berselang lama, tidak sampai 1 bulan, tiba-tiba terjadi pembengkakan di lehernya itu. Nah, terus menjadi besar, pecah dan keluar bau yang tidak sedap terus sampai dan itulah yang kemudian 8 bulan kemudian dia wafat ya dengan asbab ya atau sebab dari pembengkakan kelenjar getah bening itu Bapak Ibu yang dirahmati ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari situ pelajaran besar sekali buat saya bahwa ini ternyata ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah, kalau kita kaji lebih dalam, rupanya memang kehidupan yang seperti itu, dendam, marah, gitu ya, dan yang lain sebagainya itu direspon oleh tubuh kita. Ini saya ada gambar di layar, mudah-mudahan ibu-ibu bisa menangkapnya dengan baik, ya, dengan jelas. Ada istilahnya HPA aksis di tubuh kita itu HPA aksis. Ya. Aksis ini apa istilahnya ya garis lurus gitu ya di tubuh itu. Nah, tubuh ini mencapai garis lurusnya ya nanti ujungnya kepada homeostasis namanya. Kita nggak usah repot mikirin istilahnya, tapi ini intinya saja intinya saja ya homeostasis. Nah apa itu HPA? HPA singkatan ibu-ibu dari 3 kelenjar, yaitu hipotalamus 1, kemudian pituitari dan adrenal. Nah, jadi di tubuh kita itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bekerja 2 sistem. Sistem pertama namanya sistem syaraf. Sistem syaraf itu seperti kabel ya. Dalam tubuh kita seperti kabel gitu. Dari kepala sampai ke tulang belakang itu namanya sistem saraf pusat. Kemudian selebihnya tangan kita, kaki kita, wajah, gigi dan lain sebagainya itu namanya sistem saraf tepi atau periparal. Tapi ada satu sistem lagi yang bahkan lebih kuat daripada sistem saraf, namanya sistem endokrin, ibu-ibu. Nah, ini jadi kita mesti tahu ini
apa pentingnya kita ridho kepada apa yang Allah berikan itu? Kenapa sih gitu? Kenapa? Dan bagaimana caranya nanti ya? Sistem endokrin ini lebih kuat daripada sistem saraf. Sistem endokrin ini bekerja berdasarkan kelenjar, ibu-ibu, kelenjar. Kelenjar itu ada 9 di dalam tubuh kita, atau sebagian ahli mengatakan 8 ya, 8 atau 9. Sistem kerjanya tanpa kabel. Kalau seperti sekarang, kalau ibu-ibu membayangkan ada BTS itu ya, tower. Jadi kenapa handphone kita bisa nerima sinyal padahal nggak ada kabel? Karena ada BTS. BTS di sebelah sana, BTS di sebelah sini. Seperti itulah kerja dari kelenjar, mulai dari kepala sampai bawah ya, di alat reproduksi kita itu ada 8 kelenjar. Sebagian mengatakan 9. Kelenjar hipotalamus itu kelenjar pituitari, kemudian kelenjar tiroid, ya, kelenjar timus, kemudian kelenjar pankreas itu kelenjar. Kemudian kelenjar adrenal, ya, dan kelenjar gonad, ya, atau kalau laki-laki namanya testikel, kalau di perempuan namanya ovarium. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kelenjar ini bekerja lebih cepat. Karena di aliran darah itu dia bisa masuk, melepaskan yang namanya hormon, ibu-ibu. Jadi salah satu hormon yang terkenal itu namanya insulin. Insulin itu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu kelenjar, ya, hormon. Nah, jadi kalau insulin ini kelebihan atau insulin ini kurang, wah ini jadinya repot tubuh kita itu. Ya, walaupun sehat, ya, tapi kalau kelenjar ini bekerja tidak baik atau bekerja berlebihan atau kurang, maka jadinya kolaps tubuh kita. Nah, satu saja kelenjar bekerja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau 3 kelenjar bekerja secara sekaligus. Namanya HPA aksis. 3 kelenjar bekerja secara bersamaan, yaitu kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal. Apa yang dilakukan ketiga kelenjar ini namanya HPA aksis tadi, mengeluarkan hormon yang namanya kortisol, ibu-ibu. Apa itu kortisol? Sederhananya hormon stres. Kita butuh kortisol, ya, tapi tidak banyak-banyak. Seperti juga kita butuh insulin dalam jumlah yang tepat, dalam jumlah yang pas. Kalau kelebihan nggak bagus, kalau kurang juga nggak bagus. Tidak bisa mengolah glukagen menjadi glukosa, glukosa menjadi energi. Gitu ya, membakarnya itu. Nah, demikian pula kortisol. Kortisol kita butuh, tapi jumlahnya sedikit saja. Jumlah yang cukup, yang pas untuk tubuh kita. Nah, ketika seseorang stres, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hipotalamus tadi, ya, dipersepsikan stres, maka dia saya lupa mengatakan, hipotalamus itu adalah komandan dari semua kelenjar. Tadi saya katakan ada 8 atau 9, ya. Sebagian ahli berbeda-beda pendapatnya. Hipotalamus adalah komandannya. Posisinya ada di otak kita, di forebrain kita, di otak depan kita, hipotalamus, ibu-ibu. Bawahnya ada pituitari, dekat juga dengan bagian otak namanya amigdala. Oke, singkat cerita, hipotalamus itu bisa memerintahkan kelenjar yang lain untuk bekerja. Nah, apa hipotalamus itu? Hipotalamus itu adalah mempersepsikan stres, kira-kira begitu ya. Misalkan tadi si saudara saya tadi nggak jadi jual tanah abangnya itu. Kalau kejadian itu bisa saja tidak dipersepsikan sebagai stres, bisa. Tapi karena dipersepsikan sebagai stres, bahkan kemudian menguak atau mengungkit masa lalu, seperti mungkin dia begini, dia begitu, dulu membuli, dulu keluar semua, maka hipotalamus bekerja langsung kepada pituitari, langsung kepada adrenal. Adrenal itu kelenjar yang ada di atas ginjal kita, kiri dan kanan, ada 2, mengeluarkan hormon kortisol. Ini ya, digambar kalau ibu lihat. Hormon kortisol ini bekerja terus, kembali lagi ke hipotalamus, bekerja lagi muter, dan nanti menghasilkan generasi kerja kedua atau sistem kerja kedua, namanya glukokortikoid. Ini ibu-ibu ya, glukokortikoid itu saya lingkari. Apa glukokortikoid itu? Glukokortikoid itu sederhananya adalah semua protein yang masuk ke dalam tubuh kita
oleh glukokortikoid, oleh sistem glukokortikoid itu dijadikan gula, glukosa. Nah, kenapa? Karena diperintah oleh kortisol, disimpan dalam darah untuk energi. Kenapa? Karena hipotalamus mengabarkan tubuh ini dalam kondisi stres, butuh tenaga yang lebih, ibu-ibu. Ya, gitu ya. Glukokortikoid. Ya, nanti salah satu lagi namanya gluconeogenesis. Ya, intinya kerjanya jadi ngaco lah, kira-kira begitu ya. Nah, glukokortikoid itu, ibu-ibu, kortisol tadi itu selain glukokortikoid, rupanya dia bekerja, kalau dia berlebihan di dalam tubuh kita, rupanya kerjanya luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemana-mana larinya itu. Ini ya, hormon kortisol kalau berlebihan, ini ada gambarnya. Yang pertama, meningkatkan blood sugar, tadi gula darah ya. Jelas meningkatkan gula darah. Kemudian menekan digestive issues atau pencernaan. Pencernaan jadi susah, pencernaan itu. Jadi kalau seseorang tidak kuat pencernaannya atau ususnya, ketika kortisolnya terlalu banyak, biasanya akan berujung pada kanker usus. Demikian pula terjadinya percepatan di jantung, sehingga jantung kewalahan, kelelahan, ya, gagal jantung atau jantungnya harus pokoknya treatment jantung lah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian juga tanda-tandanya adalah kekurangan memori dan attention atau perhatian, fokus, ya, kehilangan fokus. ADHD istilahnya kalau dalam dunia psikologi itu ya, attention deficit ya. Nah, itu dari kortisol, Ibu. Nah, demikian pula yang sebelah sini, meningkatnya blood pressure atau tekanan darah. Ya, jadi tensi atau tekanan darahnya meningkat ya. Kalau kortisol berlebihan itu. Makanya kalau ada orang stres itu ya, misalkan istri saya begitu ya. Istri saya itu kalau mau disuntik dia stres ya. Kalau vaksin itu dari rumah biasa-biasa aja, tapi begitu sampai sana nunggu gitu vaksin COVID apa gitu, terus begitu tensinya dicek tiba-tiba tinggi. Begitu pulang ke rumah dicek lagi rendah gitu ya. Jadi ada stres di situ. Itu kortisol yang bekerja itu. Nah, yang paling berbahaya, Ibu-ibu, yang paling berbahaya dari kortisol adalah menekan imun sistem tubuh kita. Ini paling bahaya. Jadi imun sistem tubuh kita ditekan oleh kortisol karena kortisol bekerja untuk mengambil gula sebanyak-banyaknya sebagai mekanisme energi tubuh kita melawan stres. Nah, itu ya. Jadi satu sisi gulanya bertambah, blood sugar-nya naik, satu sisi imun sistemnya berkurang. Karena imun sistem berkurang tadi tergantung di organ mana yang lemah ketika terjadinya kortisol ini. Ya, ketika kebanjiran kortisol ini. Kebetulan saudara yang tadi saya cerita itu yang dengan abangnya itu kebetulan kelenjar tiroidnya yang lemah gitu ya, getah bening di tiroid itu. Nah, disitulah terjadinya kemudian kerusakan DNA, deoksiribonukleatik acid, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kromosomnya keluar, jadi by the way DNA itu tadi ada gambarnya tapi saya lewat coba. Nah, ini ya ibu ya, mungkin nggak bisa lihat ibu gambarnya tuh ya, yang terkenal tuh ya, gambarnya kan begini, gitu yang terkenal itu. Nah, sebetulnya di ujungnya itu ada tutupnya ibu, seperti tutup botol, namanya telomeres ya. Tutupnya namanya telomeres. Nah, telomeres itulah yang akhirnya lepas gitu ya, karena imun sistem tadi hilang. Telomeresnya lepas, ibarat botol, satu botol berisi kopi, satu botol berisi teh, satu botol berisi madu dan lain sebagainya, satu botol bercampur aduk di situ karena tutupnya lepas tadi itu. Itulah awal mula terjadinya kemudian kanker. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nih, saya punya satu gambar lagi sebelum nanti kita masuk ya kepada Al-Quran. Jadi imun sistem tadi yang paling ditekan tadi ya, imun sistem tadi begitu ditekan imun sistem ini di sebelah di tengah ya ibu-ibu. Imun sistem ini unik, cara bekerjanya dia harus balance ibu-ibu ya.
Harus balance dia. Kalau kelebihan, kalau over reaction imun itu, ya, imun sistem tubuh kita itu, kalau terlalu berlebihan kerjanya, terlalu over, ya, maka itu tidak baik juga. Reaksinya nanti yang dikenal sekarang dengan istilah autoimun problem, ya, autoimun. Nah, biasanya diabetes tipe 1 gitu ya. Kemudian penyakit psoriasis yang gatal-gatal menebalnya kulit itu ya, kemudian multiple sclerosis, lupus, kemudian peradangan di di sendi-sendi dan juga di usus. Nah, itu autoimun, ya, autoimun. Ibu-ibu. Atau kalau bukan autoimun, alergi. Alergi itu juga dampak dari imun sistem yang tidak balance, yang terlalu berlebihan imun sistemnya. Bekerja terlalu berlebihan. Alergi. Macam-macam ya alerginya ya, asma, sinusitis ya. Saya dulu juga punya alergi polip di hidung saya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah kemana-mana, sudah operasi berkali-kali, sudah dilintah, sudah dibekam, sudah difasdu, sudah macam-macam lah, udah kemana-mana udah saya tuh, ke Cianjur, ke Bandung, kemana-mana saya datengin itu, apa minum gamat, minum wah, semua sudah gitu ya. Ternyata nggak sembuh juga gitu. Sembuhnya apa? Sembuhnya setelah mempelajari ini. Jadi kalau overreaction, imun sistem kita itu jadinya alergi dan autoimun. Nah, sementara kalau under reaction, imun sistem kita, nah itulah yang kita kenal dengan tadi kanker, karena telomeres dari susunan DNA deoksiribonukleatik asid tadi lepas, seperti botol yang berisi tapi lepas, campur-campur dia di situ, dan juga infeksi, virus, bakteri, jamur dan lain sebagainya itu ya. Parasit itu terjadi infeksi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini penting kita jelaskan supaya kita termotivasi nanti untuk menjalani hidup ini dengan ridho. Dengan ridho, ibu-ibu. Kalau enggak termotivasi, gitu. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa dampaknya itu untuk kita. Dampaknya itu bahaya. Kalau nggak ridho bahaya, kalau ridho kebaikannya untuk kita kembalinya, gitu ya. Kenapa ini penting? Kenapa sulit untuk ridho itu? Karena ridho itu ada syaratnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, syarat bisa ridho itu ya. Jadi kuncinya sebelum masuk ini, kuncinya adalah pandai memainkan hipotalamus kita tadi. Ya, jadi awal masuknya segala sesuatu itu kan dari hipotalamus. Namanya ini saya lingkari ya di layar, stress response system namanya itu. Ya, itu ya. Mohon maaf ya, ini saya ini sedikit nih. Kita bermain logika sedikit. Kenapa sih orang gila? Mohon maaf ya, kenapa orang yang gila nggak waras itu di pinggir jalan itu kok mereka sehat sih? Makannya sembarangan, kena hujan, kena panas, nggak mandi gitu ya. Wah, kotornya kayak apa? Tapi kok mereka sehat ya? Nah, kenapa? Padahal mungkin kita di ruang yang tertutup, makannya dijaga, nutrisinya ini, itu segala, olahraga macam-macam. Tapi kenapa nggak sehat? Nah, karena mereka, mohon maaf, orang-orang yang gila itu stress response sistemnya juga mati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka nggak stres lagi tuh. Mungkin ibu-ibu, wah Ustadz berarti ngajarin kita supaya gila. Bukan. Maksud saya, ibu-ibu, itulah. Disitulah awal mulanya tuh di situ. Nah, ini ya. Kan tadi kita akan menerima ini, takdir apa. Itu tidak mudah. Ini saya berkali-kali, mohon maaf ya, saya cerita sedikit ya. Kurang lebih 25 tahun terakhir ini saya ngajar, ibu-ibu. Mungkin lebih ya. Banyak dapat curhatan. Barusan saya dapat curhat juga ini dari jamaah yang tinggal di Kalimantan. Ya. Bertanya, Ustadz, boleh nggak saya tuh minta cerai sebagai istri? Kenapa? Alasannya adalah suami saya itu kalau sudah marah berkata-kata kasar. Kebetulan di pernikahan saya yang kedua, Ustadz. Saya bawa anak ketika menikah dengan suami juga demikian. Saya janda, suami duda. Kalau marah, suami selalu bilang benci kepada anak-anak saya. Saya tidak tahan, saya pengen cerai. Bolehkah? Gitu.
Jadi tuh berkali-kali ibu-ibu yang dirahmati Allah banyak sekali yang bisa menjadi persoalan dalam kehidupan kita ini. Tergantungnya di mana? Tergantung respon kita. Apakah kita respon sebagai stres atau tidak? Maka jawaban saya kepada ibu tadi, Bu, betul pernikahan itu tidak mudah, apalagi pernikahan kedua. Masing-masing memiliki anak. Artinya ada anak sambung dalam pernikahan itu. Kedua-duanya harus berlapang dada, harus membuka cinta, harus ridho dan menerima. Kalau ibu bisa sabar, membawa suami supaya menjadi lebih baik, menerima anak-anak ibu, itu pahala untuk ibu. Tapi kalau ibu tidak bisa, tidak sanggup umpamanya, juga ibu memiliki hak untuk bercerai. Itu jawaban saya. Sekarang kembali kepada ibu. Ini barusan tadi jam 9-an tadi, ibu yang dirahmati. Ya. Jadi banyak persoalan dalam kehidupan ini, ibu-ibu. Ya, luar biasa, ya, bukan satu dua, ya, segala macam bisa menjadi tergantung respon kita. Streskah atau tidak? Gitu. Ya. Stres atau tidak? Ibu-ibu. Nah, ya. Sekarang kita masuk nih, ya, bagaimana kita menerimanya, bagaimana stres respon kita tadi bisa baik, ya. Hidup ini kan semuanya bala, ibu-ibu, ya, darul bala hidup kita ini. Nah, coba sekarang silahkan kita buka Quran surat ke-28, surat Al-Qasas ayat 77. Mungkin kalau Bu Hani boleh bantu membacakan terjemahnya, Bu, supaya didengar oleh ibu-ibu yang lain. Terjemahnya mungkin ada yang tidak buka, yang tidak pegang Quran. Saya baca yang di layar aja ya, Pak Ustadz ya. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Iya, terima kasih Bu Hani. Jadi ini ayat pegangan ini, Ibu. Ada loh, kecil-kecilnya nggak ada. Yang jadi ini nggak ada. Nggak ada schedule-nya. Hani tolong di itu, Han, yang bocor, Han. Mana ininya? Oke. Baik, jadi ibu-ibu, ya, ini ayat pegangan nih, ibu-ibu. Ya, ayat pegangan kita guidance menjalani kehidupan ini. Jadi di sini dijelaskan untuk apa hidup ini, mau kemana, apa yang menjadi pegangannya, ya. Kemudian batasan kita bolehnya apa, di mana, itu di sini. Satu ayat ini luar biasa. Ya, saya pelan-pelan ya. Kalimat Allah gini, wabtaghi, ibtigha dalam kata ini, wabtaghi ini, ibu-ibu, ini fi'il amr nih, perintah ini. Perintah itu artinya wajib, ya. Wabtaghi, dan carilah. Ibtigha, usahakanlah. Usahakan apa? Fima atakallahu darul akhirah. Carilah, usahakanlah, investasikanlah, siapkanlah negeri akhirat kalian, kata Allah. Darul akhirah. Jadi kalau di dunia sekarang kita ibu-ibu ada, mungkin kita lihat ada orang yang berkecukupan, ada orang yang berkekurangan. Itu boleh jadi orang yang berkecukupan dia terlahir di keluarga yang kaya, boleh jadi yang berkekurangan mungkin terlahir di keluarga. Itu takdir, namanya takdir takwin. Nggak bisa kita pilih. Tapi kalau negeri akhirat bisa kita pilih berdasarkan ini, wabtaghi darul akhirah tadi. Siapkan negeri akhirat. Mau sebesar apa kita di akhirat nanti, mau sekaya apa kita, mau punya istana sebagus apa, tergantung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan apa kita menyiapkan negeri akhirat, dengan apa kita membangun istana kita di akhirat nanti, dengan apa kita menyiapkan kenikmatan kita di akhirat nanti, fima atakallah, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalimat fima, ibu-ibu, ini alif di fima ini penting sekali nih, ya. Menunjukkan sangat majemuk, sangat plural apa-apa yang Allah beri itu. Dan betul tadi kata Bu Kemala di awal tadi, yang diberi Allah itu
tidak semuanya sesuai dengan kacamata kita. Tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Kalau maunya kita pengennya semuanya baik, semuanya mudah, semuanya lancar, semuanya soleh, soleha, rezeki banyak, badan nggak sakit, duit ada, apapun bisa, mau ini kemana, semuanya pengennya begitu kita kan. Kacamata kita itu. Nah, kata Allah, fima, menunjukkan apa? Bukan hanya yang baik, bukan hanya yang enak, bukan hanya yang gampang, bukan hanya yang mudah yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, itu dia. Fima, nah, atakallah, darul akhirah. Disitulah kita cari negeri akhirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau diberi tadi kesulitan atau apa yang kacamata kita yang tadi itu, kalau kita mampu melatih stress respon sistem kita dalam diri kita, maka bentuknya syukur, sabar, enak, santai, relax, enjoy, menikmati hidup. Dapat pahala dari Allah, menjadi investasi akhirat. Nah, hidupnya enak, bahagia. Maka itu kalau ibu-ibu perhatikan, ya, Allah tuh perintahkan kita supaya hidup di dunia ini enak dan matinya enak, hidup di akhiratnya enak. Coba kita buka ya. Ini saya baru ingat nih, lupa saya masukkan. Kita buka, meminta bantuan Bu Hani untuk membacakan surat Al-Baqarah, surat kedua Bu, ayat 201 dan 202. 201-nya dulu ya Bu. Al-Baqarah 201. Mungkin gantian Bu Kemala atau Bu Dian, apa? Oh ya, silakan, boleh, silakan. Bu Dian atau Bu Kemala ya? Enggak ada yang. Belum di unmute Bu Kemala kayaknya. Ya, surat 2, surat Al-Baqarah 201 Ustaz ya. Ya, silakan Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, jadi terima kasih Bu. Jadi ini doa, ya dulu saya dari kecil taunya ini doa dibaca. Padahal jawabannya tuh bukan soal membaca atau tidaknya. Saya bacanya berapa kali Ustadz? 1000 kali? Bu, no, bukan itu. Ya, kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah saya hidup di dunia ini yang hasanat. Hasanat itu kan kebaikan terbaik. Di dunia hasanat. Di akhirat juga hasanat. Artinya nanti matinya hasanat, akhiratnya hasanat. Rupanya untuk bisa mencapai ini tidak cukup hanya membaca doanya saja, ibu-ibu. Tapi apa? 202-nya silahkan. Masih di mute, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Nah, itu dia. Terima kasih, Bu. Ulaika lahum nasib. Nasib itu bagian. Bagiannya tidak akan tertukar. Bagian saya, bagian Bu Kemala, bagian Bu Hani, itu beda. Dan nggak akan ketukar. Nah, dari mana ukurannya? Dari apa yang kita kerjakan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kasabu itu kerjakan. Nah, jadi doa itu pamungkasnya, tapi kerjaannya itu awas. Jadi kalau orang nggak bisa mengubah stres respon sistemnya terhadap dunia tadi, tahu-tahu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, insya Allah tidak akan ada perubahan. Loh, kok Ustadz bilang begitu? Lah, ini Al-Quran yang bilang. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kasabunya, doanya pamungkas, menutupnya. Tapi kalau tidak kita kerjakan apa-apa, yuk gimana mau ada perubahan? Kan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nah, ayat itu ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Wallahu sari'ul hisab. Allah tuh maha cepat perhitungannya. Ya, gitu ya. Kalau untuk yang kebaikan pasti cepat. Sama juga kalau kita sedikit apa yang kita kerjakan, ya sedikit juga balasannya. Nasib tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka itu jangan heran orang doa, saya doa tuh nggak pernah berhenti Ustadz, selalu doa, minta kepada Allah. Iya, itu bagus ibu-ibu. Jangan lupa sebelumnya ada syarat. Kasabu, lakukan, ubah. Nah, sebagaimana yang Allah katakan ini.
Tadi ya, stress response system tadi itu. Ya. Nah, kemudian Allah katakan berikutnya, masih di Al-Qasas, kita kembali ke Al-Qasas, walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Boleh, silahkan. Ada yang suka makan soto, silahkan. Ada yang suka makan ketoprak, silahkan. Ada yang senangnya asin, ada yang senangnya asam, silahkan. Tidak ada masalah. Ada yang senangnya pakai baju warna merah, pakai baju warna biru, pakai itu, silahkan. Nah, itu Allah membolehkan di situ. Silahkan nikmati hidup ini. Kalimat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Inilah kuncinya, ibu-ibu. Nah, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Nah, untuk mencapai tadi ibtigha tadi, atakallahu darul akhirah tadi, apa yang Allah datangkan kepada kalian, carilah negeri akhirat, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Untuk kasabu tadi, Quran surat kedua ayat 202 tadi, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ini poinnya. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian, ya. Maksudnya begini, ibu-ibu. Pertama, bukankah apapun yang terjadi kepada kita adalah seizinnya Allah? Ya kan? Seizinnya Allah yang terjadi kepada kita, ya kan? Quran surat 64, surat At-Taghabun ayat ke-11 itu ya. Silahkan kita bacakan lagi terjemahnya, mungkin ada ibu-ibu yang tidak tidak kelihatan, mungkin pakai handphone. Bu Dian, silakan Bu Dian. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menerima seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu Dian. Jadi, ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Illa itu takhassus dalam bahasa Arab, dalam tafsir namanya takhassus, mengkhususkan. Jadi, dengan adanya kalimat illa atau kata illa berarti tidak ada yang lain kecuali semua memang betul-betul setelah izinnya Allah, gitu ya. Nah, kalimat berikutnya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kemudian kita berpegang beriman kepada Allah, pada setiap musibah, pada setiap kejadian, Allah akan tunjuki hati kita. Tapi harus datang musibahnya dulu. Harus datang ujiannya dulu. Harus terjadi dulu kepada kita. Nah, kalau kita tetap beriman setelah kejadian itu, tetap berpegang kepada Allah, tetap bersyukur, bersabar, dan tadi itu, maka Allah akan tunjuki setelah itu. Ibu-ibu. Gitu ya. Allah akan tunjuki setelah itu. Stress response system maksudnya ini. Nah, ini tadi kembali sedikit ya ke gambarnya tadi. Nih, sesuatu terjadi kepada kita. Apa yang kita respon dari yang terjadi itu? Kalau kita respon dengan At-Taghabun ayat 11 tadi, surat 64 ayat 11 tadi, semua terjadi atas izin Allah, semua terjadi untuk Allah berikan petunjuk kepada kita, maka hipotalamus kita tidak perlu kalang kabut dia. Tidak perlu emosi, tidak perlu ini, tidak perlu curiga, tidak perlu marah, tidak perlu berlebihan ini itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga tidak berjalan HPA aksis tadi itu. Ya, sehingga kortisolnya tidak berlebihan. Kortisol tidak berlebihan, maka hormon kebahagiaan yang lain bisa masuk ke dalam diri kita. Imun sistem tubuh kita jadi kuat. Tekanan darah kita jadi normal dan lain sebagainya, jantung kita berdetak dengan baik dan seterusnya tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imun sistem tubuh kita jadi balance, ya, seimbang di tempat yang tepat dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, jadi semua terjadi atas izin Allah. Nah, sekarang saya langsung aja ya, sebelum nanti ke Abu Bakar, contoh Abu Bakar ya. Atau saya contohkan dulu Abu Bakar deh, nanti baru ke kita. Oh iya, saya sampai jam berapa nih Bu Hani, Bu Mala? Sampai sebelum ini azan, Ustaz, kalau berkenan. Oke. Terima kasih. Baik. Sekarang saya kasih contoh dulu Abu Bakar As-Siddiq. Maksud saya gini, jangankan kita, ibu-ibu, orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, bahkan nanti Rasulullah, ya, itu juga diberikan cobaan yang sama. Ujian juga. Musibah juga.
gitu ya. Apalagi kita gitu. Masa kita pengennya semua enak saja, semua baik saja, semua lancar aja. Orang Abu Bakar aja dikasih cobaan juga, Rasulullah juga nanti diberi cobaan juga, tergantung bisa merespon atau tidak gitu. Ya. Ini surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Asbabun nuzulnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau marah kepada ponakannya yaitu Mistah. Ya, beliau punya ponakan yang dia cover dari kecil. Begitu lahir ponakannya ini karena orang tuanya nggak mampu, kata Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang memiliki ekonomi yang yang berkecukupan, beliau bilang, sudah nih ponakan saya yang tanggung hidupnya. Semua akan saya biayai. Bajunya, makannya, sekolahnya, semua saya yang biayai. Nah, sampai nanti kalau dia menikah punya anak, saya juga yang biayai, kata Sayyidina Abu Bakar kepada Mistah ini. Tahu-tahu suatu kejadian terjadi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan istri dari Nabi kita Muhammad SAW, tertinggal dalam sebuah peperangan. Karena tertinggal, ya beliau berhajat ketika itu, sedang buang hajat kira-kira ya. Nah, kemudian rupanya pasukan sudah berlalu karena di dalam tempat di dalam tandu gitu ya, kan tertutup tandunya, itu nggak kelihatan bahwa beliau tuh nggak ada lagi di situ, tuh menunjukkan rupanya beratnya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu adalah sangat ringan gitu, sampai diangkat aja nggak berasa gitu ya, tandunya diangkat nggak berasa, jadi ke bawah gitu, sudah jalan sekian jauh tuh baru tahu, baru sadar, oh Siti Aisyah nggak ada rupanya gitu ya. Nah akhirnya dari jauh kelihatanlah beliau tuh naik kuda seorang sahabat ya, yang merupakan sahabat terakhir yang mensweeping semuanya. Nah disitulah diisukan bahwa Siti Aisyah sudah berselingkuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berselingkuh, bahkan diisukan berzina, kira-kira begitu. Nah ketika diisukan itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, kebetulan Mistah ada di situ. Mistah adalah ponakan Sayyidina Abu Bakar, merupakan sepupu jauh dari Siti Aisyah. Mistah ada di situ, padahal Mistah diem aja, nggak juga bilang iya, bilang itu, enggak. Mistah ada di situ. Nah, Sayyidina Abu Bakar melihat itu, kemudian beberapa hari kemudian turun ayat menjelaskan bahwa Siti Aisyah bersih dari semua tuduhan. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, disitulah Sayyidina Abu Bakar marah kepada Mistah karena turut serta ada dalam kelompok atau dalam kumpulan yang menggosipi Siti Aisyah. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar marah sebagai seorang ayah. Beliau mengatakan, saya tidak mau lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Lalu turun surat ke-24 ayat ke-22 ini, bukan untuk menegur Mistah sebagai seorang ponakan yang tadi tidak tahu diri, tapi justru untuk menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tegurannya luar biasa, ibu-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan melapangkan dadanya. Allah tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah engkau tidak suka Allah mengampuni dosamu? Kepada Sayyidina Abu Bakar itu, kepada Sayyidina Abu Bakar, ibu yang dirahmati, apalagi kita. Silakan mungkin kita bacakan dulu terjemah lengkapnya kepada ibu-ibu, silakan. Fitri ya. Fitri deh kayaknya baca Fitri. Ya, aku yang baca ya, surat An-Nur ayat 22. Ya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Iya, terima kasih Bu Fitri. Kepada Sayyidina Abu Bakar yang bersumpah tidak ingin lagi membantu ponakannya karena marah anaknya dituduh berzina. Bayangkan, saya seorang ayah ini, saya punya anak perempuan. Kalau anak saya dituduh begitu, saya pasti marah juga. Gitu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Gitu ya. Bayangkan, apalagi Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah.
Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh berzina, kan malu sekali tuh. Tahu-tahu nggak terbukti tuduhan itu, bersih dari tuduhan itu, Siti Aisyah marah. Beliau sebagai seorang ayah, Sayyidina Abu Bakar, saya bisa mengatakan sebagai seorang ayah wajar. Kalau saya mungkin saya marahnya mungkin lebih dari sekedar itu kali. Nah, tapi turun ayat Allah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, menegur betul-betul Sayyidina Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah seorang yang mempunyai kelebihan, kelapangan di antara kalian bersumpah tadi nggak mau memberi lagi bantuan kepada kerabatnya. Ya, orang-orang yang hijrah di jalan Allah, mistoh ikut hijrah. Maksudnya ini adalah mistoh ya. Kalimat yang menarik ini, waliyafu waliyasfahu, hendaklah dia melapangkan dadanya dan memaafkan. Inilah stress response system itu, ibu-ibu. Waliyafu waliyasfahu, memaafkan, melapangkan dada. Kalimat Allah yang harus kita pegang, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Abu Bakar, apa kamu nggak mau Allah memaafkan kamu dosa-dosamu? Masya Allah. Kepada Sayyidina Abu Bakar dibilang begitu oleh Allah. Apalagi kita ini. Doni, mau nggak kamu saya maafkan dosa-dosamu yang segitu menumpuknya itu? Caranya satu, kamu maafkan orang. Kamu lapangkan dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Stress response system. Stress response system, ibu-ibu. Ya. Kalau belum dimaafkan, kalau belum dilapangkan dada, kesimpan itu stresnya di situ, di dadanya itu, di pikirannya itu, di hipotalamusnya tadi itu. Berapa lama? Wah, nggak ada batasan waktu, ibu-ibu. Mohon maaf ya. Saya cerita lagi nih pengalaman. Mohon maaf sekali. Ada nenek-nenek, ya, usianya sudah 81. Berantem di usia 81 dengan adiknya yang usia 76 kalau saya nggak salah, apa 72 ya. Berantem. Wah, itu berantem, benar-benar berantem, ibu-ibu. Apa yang diberantemi itu apa? Rupanya satu kejadian yang terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kakak dulu begini, begitu, begini. Kamu tuh nggak tahu diri. Siapa yang nampung kamu dulu? Siapa yang ngasih ini? Siapa yang siapa yang ini? Saya kembalikan ini, gelang kamu saya kembalikan. Lalu saya ini, 2 tahun kemudian nenek ini meninggal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di usia 82 atau 83 ya meninggal. Belum sempat bermaaf-maafan, berlapang-lapang dada dengan adiknya tadi. Masya Allah, sudah 30 tahun masih bisa jadi satu emosi yang keluar. Kenapa? Karena tidak dimaafkan, tidak dilapangkan dada, simpen aja di situ terus. Seperti sampah itu ya, sampah kita kan kalau ada sampah di rumah kita itu, kalau bisa sekarang juga dikeluarin, buang sampahnya supaya nggak lama-lama nanti jadi ulat, jadi bau, nggak mau kita tuh. Nah, begitu pula emosi itu kan sampah dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Gimana kita mau ridho kalau banyak sampah dalam dada kita ini, dalam pikiran kita ini? Ibu-ibu, kesimpan puluhan tahun sampah itu, Masya Allah, ya kan, sakit jadinya, ya, jadi penyakit, ibu-ibu. Kepada Sayyidina Abu Bakar saja Allah katakan wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lapangkan dada. Nggak cukup cuma memaafkan. Ada orang bilang gini, Ustadz, saya udah maafin dia, tapi saya nggak mau ketemu. Ya, nggak tahu deh, nggak bisa aja. Ya, berarti belum lapang dada. Kan wal ya'fu wal yasfahu, digandeng kalimatnya. Maafkanlah dan lapangkanlah dada. Lapang dada itu maksudnya sudah tidak ada lagi. Gimana kita mau lapang dada kalau masih ada kesimpan di situ? Kalau maafkan sudah Ustadz, tapi kalau ketemu saya nggak bisa, nggak mau saya. Oh belum berarti itu. Belum lapang dada itu. Nah gitu ibu-ibu ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Lapang dada inilah yang ridho tadi di awal tadi judul kita kan, ridho hidup ini. Baru enak, baru lapang dada.
Mau ketemu kayak mau apa kayak nggak ada masalah. Orang sudah dilapangkan dada, ibu-ibu. Ya. Nah, ini banyak kejadian. Kalau maaf sih sudah Ustaz, tapi kalau ketemu saya nggak bisa deh, jangan deh, nggak mau deh, anu deh. Nah, berarti yasfahunya belum nih, ya, lapang dadanya belum, ibu-ibu. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, jadi ini penting buat kita, ya, karena inilah hidup itu ini. Tadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita nggak bisa menghindar, mau kemana kita menghindar dari ketetapan Allah yang seperti ini. Jangankan kita, Sayyidina Abu Bakar juga begitu kok. Jangankan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pun begitu. Ini ibu-ibu, nih. Ya, Rasulullah pun begitu. Ya, harus belajar melapangkan dada. Apalagi kita. Siapa sih kita ini gitu ya. Dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, dibandingkan Rasulullah. Coba, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Turunnya ini, surat ini asbabun nuzul, coba saya jelaskan dulu asbabun nuzulnya ini ya. Ini mungkin tulisannya kecil, nggak kebaca nih. Ini karena saya mengambil supaya lengkap saya ambil, tapi kelihatannya kecil ya. Jadi saya bacakan aja. Bisa terbaca Ustaz, alhamdulillah. Oh, bisa terbaca. Oh ya, alhamdulillah. Jadi dalam riwayat At-Tabrani ya, disebutkan bahwa ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah Wahsy. Wahsy. Siapa itu Wahsy? Demikian pula di riwayat yang lain ya. Di tadi At-Tabrani, di riwayat yang lain turunnya Wahsy, pokoknya ini tentang Wahsy turunnya. Wahsy lagi. Siapa itu Wahsy? Wahsy itu adalah seorang budak yang disewa oleh Hindun. Hindun adalah istri Abu Sufyan. Di ayat ini surat 39 ayat 53. Wahsy sebagai seorang budak disewa oleh Hindun untuk menghadapi peperangan Uhud. Nah, kata Hindun, Wahsy, kamu kan budak. Nah, kalau kamu berhasil melakukan apa yang saya minta, kamu akan saya bebaskan menjadi orang merdeka, dan itu mahal sekali, dan juga akan saya beri hadiah uang. Apa tugasnya? Tugasnya membidik Rasulullah dalam perang Uhud, atau setidak-tidaknya adalah Sayyidina Hamzah ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan paman Rasulullah. Nah, dua orang itu. Kalau satu dapat, saya bayar. Saya bebaskan dan saya bayar. Rupanya yang berhasil dibidik adalah Sayyidina Hamzah. Kenalah Sayyidina Hamzah, kena tombak Wahsy di peperangan Uhud. Di situ kita tahu dalam sirah dijelaskan, Hindun datang mendekati mayat Sayyidina Hamzah, kemudian merobek-robek dadanya, dan saking marahnya, saking dendamnya, jantungnya itu dimutilasi, dirusak. Setelah peperangan Uhud, Rasulullah melihat paman beliau tercinta Sayyidina Hamzah, mayatnya diperlakukan segitu rupa, beliau sangat sedih sebagai manusia. Sebagai manusia biasa beliau sedih. Dan beliau tahu yang membunuh adalah Wahsy. Rupanya, tahun berselang, waktu berjalan, Wahsy pingin masuk Islam. Karena Wahsy tahu dirinya ini adalah seorang pembunuh Sayyidina Hamzah, Wahsy tidak berani untuk datang langsung kepada Rasulullah menyatakan diri pengen masuk Islam. Akhirnya datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahsy bilang, wahai Abu Bakar, saya pengen masuk Islam. Tolong tanyakan kepada Rasulullah, bisa nggak? Nah, kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Wahsy pengen masuk Islam. Bagaimana ini? Rasulullah tidak menjawab apa-apa, ibu-ibu. Marah enggak, nyaut enggak, cuma diam aja. Menerima gelagat begitu, Sayyidina Abu Bakar nggak berani lagi, akhirnya ditinggal. Wahsy tidak putus asa, tidak berhasil kepada Sayyidina Abu Bakar, dia datang kepada Sayyidina Umar, mengatakan hal yang sama, ingin masuk Islam, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Wahsy ingin masuk Islam, bagaimana? Rasulullah tidak menjawab, sama seperti kepada Sayyidina Abu Bakar tadi, diam aja, marah enggak, iya enggak, ngangguk enggak. Pokoknya diam aja. Akhirnya turunlah ayat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat 39 ayat 53, dalam tanda kutip ya, semacam mengingatkan Rasulullah sebagaimana tadi mengingatkan Sayyidina Abu Bakar dalam surat ke-24 ayat 22. Surat 39 ayat 53 ini semacam menegur Rasulullah.
Nah, kenapa? Karena beliau belum bisa menerima, belum bisa melapangkan dada atas peristiwa wafatnya paman beliau. Nah, maka kalimatnya dalam surat Az-Zumar ini fi'il amr, perintah. Perintah untuk Rasulullah mengatakan kepada hambanya Allah, namanya Wahsy. Nah, coba kita bacakan terjemahnya, surat Az-Zumar ayat 53, silakan Ibu. Silakan yang mau baca. Kaidah tuh kaidah. Nah, Kaidah, silakan Kaidah. Kaidah. Atau siapa aja yang mau baca. Udah Budian aja, Budian, kalau terlalu lama nunggu. Baca aja, Ya. Budian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terima kasih Ibu Dian. Jadi katakan. Khitabnya kepada Rasulullah. Rasulullah diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba saya. Hamba saya siapa? Yaitu Wahsy. Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sampaikan kabar kepada dia, jangan sampai dia berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mampu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Semacam teguran kepada Rasulullah. Wahsy itu hamba saya, kata Allah. Bukan hambamu, kira-kira begitu. Ya, jadi belajar menerima, memaafkan dan melapangkan dada. Bayangkan betapa beratnya ini harus dilalui oleh Rasulullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi jangankan kita, siapa kita? Kepada Sayyidina Abu Bakar saja begitu, kepada Rasulullah saja begitu, apalagi kita. Nah, kita butuh memaafkan, melapangkan dada ini, menerima tadi ya. Kesalahan atau apapun yang dilakukan oleh orang. Oke. Bahkan tidak ada dendam adalah syarat untuk masuk surga. Ya, tidak punya dendam ya. Jadi kalau kita cita-cita pengen masuk surga, buru-buru sebelum wafat kita selesaikan dendam-dendam kita. Karena orang yang punya dendam tidak bisa masuk surga. Mana dalilnya Ustadz? Surat ke-7 ayat 43. Ibu yang dirahmati Allah. Silakan. Siapa yang saya baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengaliri bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang tarik kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Pohon azim. Terima kasih Ibu Kemala. Jadi ayat ini memiliki dua pendapat yang umum para ulama tafsir. Yang pertama, dendam itu dicabut sebelum mereka masuk surga, artinya setelah mereka wafat. Artinya mereka mati membawa dendam, masih punya dendam. Tapi pendapat yang kuat dan saya lebih cenderung kepada itu adalah sebelum mati, sebelum wafat, orang-orang ini sudah naza'na ma fi sudurihim, tercabut dari diri mereka dendam. Allah mengatakan kami cabut karena memang hanya bisa dicabut kalau kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita tukar dengan Allah, barter dengan Allah. Ya, gitu ya. Dari mana dalilnya? Karena ada kalimat laula an hadanallah. Kami tidak akan masuk surga ini kecuali karena Allah telah memberi kami petunjuk. Hadanallah yang dimaksud adalah melepaskan dendam tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, yaitu wal ya'fu wal yasfahu, memaafkan dan lapang dada, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, bercita-cita ingin masuk surga, buru-buru sebelum wafat, kita selesaikan. Ya. Cabut. Kalau cabut itu kan beda dengan potong ya ibu-ibu ya. Kalau pohon dipotong itu akarnya masih ada, numbuh lagi dia.
Tapi kalau cabut sampai ke akar-akarnya supaya dia tidak tumbuh lagi, yaitu apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Selain dimaafkan juga dilapangkan dadanya. Jangan bolak-balik. Udah saya maafin sih Ustaz, tapi belum. Tapi kalau ini itu berarti belum cabut namanya, baru potong saja. Nah, potong karena akarnya masih ada, tumbuh lagi dia. Tumbuh lagi. Oke, ya saya cepat sudah jam. Inilah kata-kata wadoa. Nah, inilah makna kata-kata wadoa dalam surat Al-Insyirah, ya, atau surat Asyrah. Sebentar, kita mana tadi surat Al-Insyirah? Oh, maaf, surat Al-Insyirah ada kalimat wa wada'na anka wizrak di sini ya, nih atas nih Bu ya. Ya kan? Kalimat, saya yakin kita semua hafal ya suratnya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana cara melapangkan dada? Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah, coba kalau di terjemahan diartikan apa ini wa wada'na ini? Coba kita buka surah Al-Insyirah di terjemahan, Ibu-ibu mohon bantuannya untuk dibacakan. Saya ingin tahu wawadokna itu diartikan apa? Silakan Hani. Hani baca Han. Di sini wawadokna dan kami pun telah menurunkan badanmu darimu. Menurunkan ya, diartikan menurunkan Ibu ya, Bu Ani ya. Iya. Nah, menurunkan. Padahal kata-kata wadoa ini, Ibu yang dirahmati Allah, itu memiliki arti yang sangat spesifik, sangat khusus di dalam Al-Quran, yaitu persalinan seorang wanita ketika melahirkan anak, itu namanya wadoa. Ini wadoa, Ibu-ibu. Wadoa. Ya. Mana dalilnya? Coba kita buka. Salah satunya. Jadi ada kata wadoa dipakai 3 kali dalam ayat ini. Mungkin tidak perlu dibacakan. Saya ingin menunjukkan bahasa Arabnya saja. Mohon perhatian ibu-ibu kepada layar. Surat Ali Imran ayat 36 ya. Kalimat Allah begini. Saya bacakan ya. Dan saya lingkarin ini di layar nih. Falamma wado'atsha. Itu ya wadoa ya. Falamma wado'atsha. Qalat rabbi ini wado'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wado'ats. Nah, 3 kali ya. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryam wa inni uzubuka wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lanjutannya. Tapi kalimatnya wada'at. Ya, wada'at. Wada'at itu karena memang perempuan ya, anak yang dilahirkan itu perempuan. Yaitu dalam hal ini Siti Maryam. Jadi wada'a itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, asli katanya, asal kata yang sesungguhnya bukan menurunkan beban, tapi seperti orang melahirkan. Itulah wadoa. Nah, ini filosofis sekali kata-kata wadoa ini. Alam nasyrah laka sadrak, kalau dada Anda ini ingin lapang, wawadokna anka wizrak. Harus pakai filosofi wadoa. Apa filosofi wadoa? Filosofinya sederhana. Saya bicara di depan ibu-ibu semua. Saya yakin ibu-ibu punya pengalaman melahirkan. 9 bulan membawa beban yang amat berat. Tidur nggak enak, makan nggak enak, dibawa jalan capek. Secara hormonal memicu emosi dan lain sebagainya. Ini yang dikandung ini 9 bulan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau seorang wanita sehat mentalnya, sehat jiwanya, begitu lahir anak yang selama ini membebani dia, justru beban ini dia sayangi, dia cintai, dia doakan dengan penuh ketulusan, bukankah begitu? Gitu ya. Nah, kecuali kalau perempuan yang punya gangguan jiwa ya, anaknya lahir terus dibunuh, ada juga, tapi itu kan kasus ya. Itu berarti jiwanya terganggu ya. Tapi kalau seorang ibu yang sehat mental, pasti dia sayangi apa yang dia lahirkan, beban yang dia lahirkan. Nah, kalau kita ingin lapang dada, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka filosofi Al-Quran adalah kita sayangi beban itu. Kita doakan si beban itu yang selama ini. Itulah kalimat waliyafu waliyasfahu tadi. Dalam konteks Abu Bakar tetap diberikan santunan mistohnya.
Dalam konteks Rasulullah, diterima Wahsy sebagai seorang sahabat, masuk dalam jajaran sahabat-sahabat yang lain bersama dengan Rasulullah. Dalam konteks kita, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang mungkin selama ini menjadi dendam terbesar kita dalam hidup kita, justru kepada dialah kita harus lebih banyak menyayangi, harus lebih banyak mendoakan, harus lebih banyak memberi, agar kita wadoa. Ibu-ibu, wadoa. Ya. Kalau belum seperti itu, kalau saya sudah maafkan Ustaz, tapi kalau ini susah, berarti belum lapang dada dan belum ridho kita, belum tercerabut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dendam kita masih tersimpan di dalam diri kita. Nah, itu ya. Makanya saya mengajarkan kepada jamaah yang ikut umroh bersama saya tuh, selalu saya bilang begini kepada jamaah yang kalau ikut umroh dengan saya bilang begini, ini cerita saja. Ibu-ibu nanti sampai di Mekah, bapak-bapak sekalian, saya bilang gitu, awas, jangan dulu mendoakan diri kita. Nah, sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Quran surat kedua ayat 126 itu, mendoakan dulu orang lain. Dan dalam hal ini, mendoakan orang yang paling memberi dendam kepada kita itu. Paling menggores hati kita. Biasanya orang dekat itu ya, yang bisa melakukan itu. Entah itu adik, kakak, ponakan, orang tua, ibu, bapak, ipar, suami, istri, waduh macam-macam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, anak bisa juga. Nah, kepada dia dulu. Kita doakan yang terbaik, yang kita pingin di tempat yang paling baik di atas muka bumi ini. Nah, agar kita wadoa. Ya, wadoa tadi. Seperti bersalinnya tadi itu ya, seorang ibu ya, ibu-ibu semua pasti pernah punya pengalaman itu ya, keluar beban itu justru disayangi, ibu yang dirahmati Allah. Inilah ridho, inilah lapang dada ya. Kalau belum begini, belum relief ibu-ibu ya, belum relief. Coba aja silahkan, sudah saya maafkan Ustaz, tapi kalau ketemu itu belum berarti. Belum. Tapi kalau ibu doakan, habis sholat fardu doakan dia. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya soleh, soleha. Ya Allah, mudah-mudahan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan dia sehat, berikan kesehatan, berikan uang yang banyak, berikan ini sesuai yang kita mau untuk diri kita. Nah, disitulah kita baru bisa merasakan lapangnya dada atau ridho dalam menerima. Ya. Allah alam bisawab, demikian ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu mungkin ada yang mau bertukar pikiran atau bertanya, silakan saya kembalikan kepada Bu Hani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hani? Ya, langsung bertanya aja ya Pak Ustadz ya, boleh? Silakan. Ustadz, kan itu bagus sekali apa yang disampaikan tadi, Masya Allah. Bagaimana caranya kalau kita dijalinin oleh seseorang yang kita sebenarnya nggak kenal, nggak tahu gitu loh. Artinya, tahu-tahu orang itu menjalin kita, maaf, gini, kita nggak kenal, tapi dia melakukan itu ke kita. Kita juga sama kan harus memaafkan, cuman agak bingung juga gitu ya, maksudnya kan biasanya orang dekat seperti kata Pak Ustadz katakan ya. Gimana Pak Ustadz itu yang pertanyaan? Iya, kalau kita nggak kenal, pasti kita kenal ya, tapi mungkin nggak sekenal itu gitu ya. Maksudnya tahu pasti, bukan kenal, tahu pasti kita tahu. Tahu. Nah, pengetahuan itu bisa kita pakai untuk memaafkan tadi, atau setidak-tidaknya rasa sakitnya, rasa kesalnya itu bisa kita alamatkan tadi, karena bisa doanya kita bisa alamatkan kepada rasa kesal yang masih tersimpan tadi itu. Rasa kesal karena apa? Karena itu. Nah, itu siapa? Ya dia itu. Nah, walaupun kita mungkin tidak mengenal secara dekat, tapi kita tahu karena ada rasanya kan di dalam diri kita. Jadi kita bisa mulai dari rasanya itu, rasa kesalnya atau rasa dendamnya atau rasa kecewa marahnya itu yang kita jadikan batu loncatan untuk bisa menuju kepada dia, kepada orangnya tadi itu. Ya, terus caranya bagaimana ya Ustaz supaya kita bisa ikhlas benar ya, mudah kan kadang-kadang kalau kita merasa udah pernah disakiti orang gitu ya, ada rasa masih gimana ya tadi kesal,
gimana supaya lepas gitu ya, tadi seperti melahirkan kadang-kadang kan masih susah ya, gimana ikhlas tapi kadang-kadang masih kebayang-bayang gitu. Gimana caranya, masih strateginya bagaimana? Strateginya sederhana, Bu. Kalau Ibu mau ikuti, coba Ibu ikuti ini 17 hari berturut-turut selama sholat fardu. Selesai sholat fardu, Ibu jangan doakan yang lain dulu, doakan dia. Jangan putus 5 kali sehari itu. Kalau perlu nanti kalau Ibu sholat malam, doakan juga dia. Pertama kali langsung doakan dia. Doakan dia. Nanti seiring berjalannya waktu, Ibu akan merasakan tuh keajaiban nanti di hari ke-17. Harus dipaksa diri kita ini untuk bisa begitu. Semakin cuma gini ya, doanya tuh betul-betul yang tulus gitu, benar-benar untuk dia. Jadi maksud saya tulus tuh gini. Pasti kita nggak bisa tulus langsung tulus gitu kan, nggak bisa. Maksud saya tulus tuh begini, kita mendoakan dia sesuai dengan apa yang kita pingin untuk diri kita. Nah, gitu. Misalkan kita pingin anak kita soleh, soleha, pingin anak kita hafal Quran, pingin anak kita jadi ulama, pingin anak kita apa, kita doakan untuk dia. Pingin kita sehat, pingin kita berkecukupan, kita doakan untuk dia. 17 hari, 5 kali 1 hari sholat fardu itu, pertama kali adalah doa untuk dia, untuk orang itu akan berubah, akan beda. Ya, demikian kira-kira Bu Ani. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, silakan Kumala. Ya, silakan siapa lagi? Masya Ya. Allah Ustadz, tadi kajiannya sangat komprehensif Ustadz ya. Ustadz sudah mulai dari tinjauan medis dan juga sangat relate dengan Al-Quran. Dan Ya. tadi juga Dian mau tanya, silakan Dian. Yes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya tadi menyambung dari pertanyaan Bu Hani, itu kan kalau kita adalah mencoba berlapang dada dengan seseorang atau yang kita sakiti sekarang ini, bagaimana kita bisa berlapang dada dengan situasi kondisi, artinya begini, kita kan supaya kita ini keadaannya kita tidak, misalnya tidak mengenakan dalam Allah lagi mencoba dalam suatu keadaan gitu kan. Tapi kita bisa melepaskan diri karena itu kan kayaknya beban nih. Kalau misalnya, aduh aku gimana ya nanti ke depannya gitu-gitu. Terus itu tuh kayaknya menghantui rasa takut dan sebagainya. Itu bagaimana gitu situasinya kalau tadi kan dengan orang tapi ini dengan kondisi gitu. Itu apa yang harus kita lakukan? Karena kan itu pasti setan tuh antar kamu gini tuh gimana nih kalau kesana, itu kan langsung akhirnya stres sendiri gitu kan. Nah itu bagaimana cara untuk bisa berdamai dengan hati gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Menarik sekali. Ini sebenarnya ada paparan yang belum saya lanjutin nih. Ini saya lanjutin ya. Dan yang pertanyaan Bu Dian tuh ada di sini nih. Nah ini. Jadi Bu Dian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan ibu tadi, bagaimana kita tuh pengen bisa melapangkan dada untuk diri kita, gitu ya. Jadi rupanya harus dimulai dari memaafkan orang lain. Nih rumusnya, semakin memaafkan semakin menyayangi. Semakin menyayangi semakin bahagia. Mental kita kuat dan stabil. Itulah berbarter dengan Allah. Jadi begini rumusnya. Nah, ada kata-kata afiat. Ada kata-kata sehat, ada kata-kata afiat. Itu beda ya. Kata-kata sehat dan afiat itu beda. Dalam doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kemaafan dari Engkau dan afiat. Afiat itu kesehatan jiwa. Afiat diambil dari kata afwa. Jadi orang sehat jiwanya, sehat mentalnya, bisa menerima keadaan yang terjadi kepada dirinya setelah dia mampu memaafkan orang lain. Itu makanya ada kita bilang sehat wal afiat ya, sehat itu badan, afiat itu jiwa. Nah, kalau sehat badan saja tapi tidak afiat, nggak bisa juga. Gitu. Kalau orang afiat, jiwanya sehat, pasti badannya juga sehat. Gitu kan? Nah, afiat diambil dari kata afwa. Afu itu memaafkan. Jadi untuk sehat jiwa, kita harus memaafkan. Harus mulai dari situ. Nah, ini rumusnya. Memaafkan orang lain
baru kita bisa memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri, kita nanti akan lebih mudah memaafkan orang lain. Di memaafkan diri sendiri inilah sehatnya mental kita. Gampang menerima segala bentuk tadi, keadaan kek, kondisi kek, ini kek, itu kek, dan segala macam itu nggak sulit lagi kita. Orang kalau sulit, dikit-dikit marah, dikit-dikit cranky, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit curiga, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit apa sensi dan lain sebagainya. Pasti persoalannya ada di sini nih. Pasti ada dendam, ada marah, ada kecewa yang belum selesai, makanya dia begitu. Ada simpenan sampah yang belum keluar gitu. Untuk bisa sehat mental jiwa kita harus mulai dari orang lain. Baru kita bisa maafkan diri kita sendiri. Itu, Ibu. Tapi kalau nggak ada yang kita pernah sakiti atau tidak ada yang, ya maksudnya tadi gitu kan, kalau itu ada yang kita maafkan orang, tapi kita nggak ada apa namanya, yang ada dendam, nggak ada apa gitu. Andai kata pun kita misalnya marah, pada saat itu juga kita selesaikan. Nah, itu kan tadi bersitu bagaimana caranya itu kalau kita kan ada marah sama orang. Nah, kita nih fine aja, nggak ada marah sama orang gitu. Tapi dan pada saat itu cuman kita selesaikan, nggak ada. Nah, itu apakah bisa seperti kayak tadi itu? Apa namanya? Tadi kan kita memaafkan orang lain dulu, padahal tidak ada yang orang kita bisa maafkan, itu gimana? Iya. Jadi gini, Bu. Ini bahaya nih kalau kita sampai pada posisi tidak ada yang orang yang apa, saya nggak punya ini kok, nggak ada dendam kok sama orang, nggak ada ini kok. Ini bahaya. Kenapa? Karena semua orang pasti punya itu, pasti punya dendam, pasti punya marah ya, yang cukup lama gitu ya. Itu bahaya. Iya, kalau tidak teranalisis berarti sudah masuk ke dalam subconscious mind, tertekan apa di apa namanya, ditekan ke dalam subconscious mind, dan itu lebih bahaya. Saya pernah punya cerita orang yang seperti ini. Rupanya apa istilahnya ya? Mohon maaf ya, saya pakai kata-kata ini. Monster terbesar dalam hidupnya itu adalah ibunya. Ibunya. Jadi dendam terbesar dia dalam hidupnya itu adalah kepada ibunya. Astagfirullahaladzim. Kepada ibunya. Ada juga yang kepada bapaknya. Kalau bapaknya itu agak jelas ya, karena ini. Tapi kalau ibunya nih, karena itu ibunya tuh demanding ya, sangat menuntut, sangat ini, sangat itu untuk. Nah, tapi dia sudah hidup lama dari kecil sampai dewasa dengan hal itu, sehingga dia tidak lagi merasa itu. Padahal yang belum dia maafkan itu adalah ibunya. Yang belum dia maafkan itu adalah ibunya. Nah, jadi sebetulnya tidak ada manusia yang tidak memiliki itu. Semua manusia memiliki yang apa, tantangan yang harus dia lakukan tadi, seperti Rasulullah, kemudian juga Sayyidina Abu Bakar tadi. Gini, buktinya mana? Simptomsnya mana? Buktinya atau gejalanya adalah kita sulit atau berat menjalani kehidupan. Kita curiga, kita khawatir, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada lagi curiga dan khawatir tadi, berarti sudah bersih tuh. Berarti sudah bersih. Ya. Gitu ya. Itu kan gejala, itu kan tanda bahwa ada something wrong nih. There is something wrong nih. Nah, cuma di mana something wrong-nya itu? Nah, itulah yang apa, harusnya kita cari. Gitu. Ibu. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi Ustadz sekarang makanya sering kita dengar terminologi suuzon, husnuzon gitu Ustadz ya. Dan ini jadi apa ya Ustadz ya? Penyakit yang betul bahaya Ustadz ya kalau kita biarkan Ustadz ya. Iya, bahaya sekali nih. Ini menggerogoti kita karena kan stress respon sistem tubuh kita tuh semuanya sama gitu. Memang begitulah kita diciptakan Allah. Kitanya harus bisa merespon gitu ya. Terhadap stres yang terjadi dalam kehidupan kita ya, baik yang kecil maupun yang besar gitu. Yang dalam maupun yang luar gitu. Ustaz boleh nanya lagi nggak sedikit terkait dengan pertanyaan Boleh. Silakan. Tadi kan misalkan kita ada rasa cemas gitu ya menghadapi kehidupan atau apapun ya. Apakah itu juga bagian dari salah satu bisikan setan gitu ya? Kan katanya setan selalu membisikkan hal-hal tidak baik ke kita. Itu ya. Baik. Coba kita buka Quran ya, surat kedua. Kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 38, Bu. Silakan. Ayat 38.
Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu dia. Jadi takut itu terhadap masa depan, sedih hati itu terhadap masa lalu kan. Jadi depan dan belakang gitu ya. Nah, kalau kita betul-betul mengikuti Al-Quran, maka dua hal yang pasti adalah kita terbebas dari rasa takut, cemas, dan segala turunannya, serta rasa sedih. Sedih itu berarti dendam, marah yang berkaitan dengan masa lalu. Itu aja ukurannya. Jadi kalau masih ada, berarti kita masih belajar lagi terus untuk seperti itu. Karena sedih dan takut itu memang adalah cara iblis, tadi seperti Ibu katakan, untuk datang kepada kita. Karena kita buka surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat ke-17. 17. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, itu kata iblis di hadapan Allah. Tumal atian nahum, aku akan mendatangi mereka dari depan. Depan itu simbol masa depan. Tadi was-was, khawatir, takut, nanti gimana, nanti ini, nanti kalau saya nggak punya ini, nanti kalau saya itu, dan lain sebagainya. Ada orang ngadu ke saya, istrinya cemas, kenapa? Rupanya anaknya cuma satu-satunya, sudah menikah, anaknya laki-laki, terus mantunya kayaknya nggak mau deket sama mertuanya, dia cemas. Dia takut nanti kalau dia sakit gimana? Apakah mantunya mau ngurusi dia? Apakah mantunya mau menyayangi dia? Takut dia. Itu dari masa depan. Masa lalu sedih, marah, dendam, kecewa, pernah dibully, pernah diledek, pernah diejek, pernah macam-macam. Depan, belakang, kanan simbol kepemilikan. Tadi anak, kepemilikan kan, harta, bisnis, apalagi nama baik, apalagi macam-macam. Kiri ukuran yang negatif nih. Ukuran negatif seperti misalkan orang punya, kenapa kita enggak? Orang bisa ke jalan-jalan ke luar negeri, kenapa kita enggak? Orang bisa menyekolahkan anaknya ke sana, kok anak saya tidak bisa? Nah, semuanya itu. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang ukurannya adalah ketika kita betul-betul mengikuti petunjuk Allah tadi, surat 2 ayat 38 tadi, maka yang langsung akan bisa kita lihat hilang dari diri kita atau berangsur-angsur berkurang dari diri kita adalah rasa takut, rasa cemas, dan rasa sedih. Masa depan dan masa lalu. Nah, demikian kira-kira. Ada jangan. Udah mau aja. Malah suaranya hilang. Malah. Ya, maaf sinyalnya kurang bagus. Ustadz sudah mau Suzan. Ada lagi Uti-Uti yang mau bertanya? Ustadz, memang kita harus hidupkan Ustadz ya sikap kita dalam artinya mampu menerima semua ridho, mampu hidup dengan ridho itu artinya semua qada itu kita terima dengan ikhlas, dan juga tadi kuncinya kita menjadi orang-orang maaf Ustadz ya, itu tentu menjadi impact bagi kesehatan Ustadz ya. Betul. Maaf suara saya putus Hani ya. Ya, putus-putus. Ya. Ustadz maaf saya ada untuk WA Ustadz Japri, ada titipan doa Ustadz, boleh tolong didoakan Ustadz, sedikit, ada yang juga menjalankan operasi sebagai penutup kajian kita pagi hari ini. Tambah juga doa untuk kita Ustadz. Maaf kalau tambah Aurora satu. Aurora dia belum tulis ya? Iya, belum. Aurora aja belakangan. Oke, baik. Ya, mari kita ada tambahan, siapa namanya Bu ya? Aurora Hadijah binti Andre. Ya, ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan membacakan doa. Kita bacakan surah Al-Fatihah ya. Kepada yang sedang sakit ini tadi ada namanya Aurora Khadijah ya. Binti Andre. Kemudian juga Bapak Iqbal Hasan, kemudian Ibu Rosalina Jafara ya. Dan ada satu lagi Ibu Umi Farida.
akan dioperasi siang ini jam 1 siang. Mudah-mudahan Ya, Allah berikan yang terbaik itu kakak pada saya. Ya. Oh, oke, baik. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada beliau-beliau semua ini. Amin. Allah jadikan Ya itu Rabbal sebagai Alamin. penghapus dosa beliau-beliau semua dan Amin. mampu tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dan mudah-mudahan Allah berikan juga kelapangan kepada kita semua untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan ridho tadi sebagaimana bahasan kita pada siang hari ini. Ala haziniyah wa likulli Amin, niyatin amin. sunnah wa ila hadratin nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa ya, Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد يا الله حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, kami ikrarkan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah yang menciptakan kami dan kami ini semua hamba-Mu ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami adukan betapa banyaknya nikmat-Mu turun kepada kami, karunia-Mu berlimpah turun kepada kami. Seraya bersamaan naik maksiat, dosa, kemunkaran, kesombongan kami kepada Engkau. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Karena tidak akan ada yang mampu mengampuni dosa kami kecuali Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami dari sisi Engkau kasih sayang-Mu ya Allah, dan tunjukilah kami dalam setiap urusan, dalam segala persoalan kehidupan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin rabbil alamin. Makasih Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Makasih Pak Ustadz. Uti-uti.